Halo guys, kembali lagi dengan Penny. Di sini Penny akan membuat video dengan bab 4 filsafat pendidikan sebelum abad 20 guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Yang keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Yang kelima, apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Adapun tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui latar belakang munculnya filsafat, untuk mengetahui filsafat pendidikan sebelum abad 20, untuk mengetahui metodologi ilmu pendidikan filsafat sebelum abad 20, untuk mengetahui mazhab-mazhab filsafat pendidikan, untuk mengetahui implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Pada materi yang pertama yaitu bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Dalam menghadapi seluruh kenyataan hidupnya, manusia senantiasa terkagum atas apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia tidak ditipu oleh panca inderanya dan mulai menyadari keterbatasannya. Dalam situasi itu, banyak yang berpaling kepada agama atau kepercayaan ilahi. Pada materi yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama, perkembangan filsafat umum, berpijak pada pemikiran. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi 4, yaitu filsafat Yunani, Hindu, Islam, dan Eropa. Yang kedua, perkembangan filsafat pendidikan. Menurut Candler dalam Sedullah tahun 2008, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Yang ketiga, tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan, pemikiran-pemikiran pemula filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme atau relativistik. Pada materi yang ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart Mill dan kawan-kawannya. Yang pertama, tonggak pertama Aristoteles mengatakan bahwa metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu dedukasi dan induksi. Dedukasi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang utama ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor, terma minor, dan simpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari dedukasi. Kemudian yang kedua, tonggak kedua Francis Bacon. Tonggak kedua perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu Aristoteles. Kemudian yang ketiga, tonggak ketiga perkembangan abad 19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga adalah John Stuart Mill dan Philip Spreng, Ernest Ermach, dan Henry Fonsker. Pada materi yang keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab filsafat pendidikan, idealisme filsafat pendidikan. Idealisme memandang realitas akhir adalah ruh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Plato menyatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cipta, yang mutlak tidak berubah, asli dan abadi. Kemudian yang kedua, mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat, Candler membagi realisme menjadi 2, yaitu realisme rasional dan realisme naturalisasi. Yang ketiga yaitu mazhab filsafat pendidikan materialisme. Cabang materialisme yang banyak diperhatikan dan menjadi landasan berpikir adalah positivisme. Menurut positivisme, kalau sesuatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlahnya. Jumlah itu dapat diukur, segala yang ada dapat diamati dan diukur. Sebaliknya, segala yang tidak dapat diamati atau diukur secara ilmiah berarti tidak dapat dipelajari secara positif. Pada materi yang keempat, apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini? Yang pertama, haruskah Socratic method digunakan di sekolah zaman sekarang? Yang kedua, haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat? Yang ketiga, haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Yang keempat, haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Yang kelima, apakah kurikulum Planto sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang? Yang keenam,
Haruskah sekolah mengembangkan karakter siswa? Kalau iya, apa yang diajarkan? Yang ketujuh, apakah karakter pendidikan melibatkan indoktrinasi? Yang kedelapan, apakah anak dilahirkan sudah baik? Kemudian yang kesembilan, haruskah guru menjadi guide dan fasilitator? Kalau iya, haruskah guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran? Yang kesepuluh, haruskah memasukkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran? Kesebelas, kenapa ide-ide selalu muncul terus-menerus dalam pendidikan? Yang kedua belas, apakah agama itu menimbulkan keburukan bagi anak? Ketiga belas, apakah waktu itu penting dalam mengajar? Yang keempat belas, dapatkah anak-anak yang miskin belajar seperti anak yang kaya? Yang kelima belas, apakah semua warga mendapatkan pendidikan yang cukup bagi anak? Siapa yang memutuskan bahwa itu adalah cukup atau belum? Baik, itulah tadi video presentasi singkat dari Penny. Semoga bermanfaat.